bagaimana produksi-produksi ini ditingkatkan kepada produk-produk yang lebih kecil gitu, lebih mikro gitu. Kenapa? Karena akan menjadi sumber lapangan pekerjaan yang banyak sebenarnya, Bang. Dan juga ini jadi potensi nilai ekonomis yang baik, yang besar sebenarnya. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi, Walang Bacarita. Tempatnya anak muda bercerita, apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Kali ini bersama Kang Lucky Mahendra. Siap, Bang. Kang Lucky sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Siap. Masih baik-baik aja. Baik-baik ya? Masih baik-baik aja. Dari Bekasi nih? Nah, dari Bekasi, Bang. Macet nggak tadi? Ya, lumayan lah, namanya Jakarta, Bang. Ya, Arah ke Jakarta ini kan polusi banyak, macet parah. Ya, bukan dari dulu udah begitu? rahasia umum jadinya. Bukan dari dulu begitu? Dari dulu. Makanya kalau dibilang macet apa enggak, udah Biasa aja gitu biasa ya? aja. Oke. Udah hal yang lumrah di Jakarta ini. Teman-teman, Kang Lucky ini hari ini dekat lagi, sedikit aja. Dia dipercaya jadi ketum Batko ya? Insya Allah, Bang. Himpunan Mahasiswa Islam ya, Ya. HMI. MPO. Oh, ada MPO-nya. Ada MPO-nya, Bang. MPO-nya. Tapi kali ini kita tidak bahas soal HMI-nya atau MPO-nya. Siap. Ada cuan yang selama ini beredar di baik kalangan bawah maupun atas, dan itu potensi bisnisnya luar biasa. Tapi sampai hari ini dalam laporan keuangan di kementerian atau lembaga yang terkait ini seakan-akan nggak ada, Ki. Itulah. Nah, tapi jauh sebelum kita kupas kenapa itu nggak ada dan potensinya, potensi bisnis ya, kira-kira Kang Lucky, Siap, Bang. Kang Lucky lihat minyak tuh. Minyak, potensi bisnis minyak itu bagaimana di Indonesia? Ya. Jadi kalau kita cerita minyak, Bang, dari karena kita coba konsentrasi di wilayah Jawa Barat dan Jakarta, pertama potensi pertambangan masalah energi, itu kita ada beberapa part yang sekarang besar di Indonesia ini, Bang. Yang pertama itu minyak bumi yang kita tahu semua. Yang kedua itu geotermal panas bumi yang ternyata ini adalah produksi kita bisa terbesar kedua di dunia, Bang. Geotermal. Itu ada di wilayah Bogor dan lain sekitarnya tuh ada banyak. Bekasi ada nggak? Bekasi itu ada minyak, Bang. Daerah Bekasi itu ada salah satu penguruan minyak yang sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, banyak produk-produk turunan sekitar dari minyak bumi aja itu ada 6.000 produk turunan, Bang. Minyak bumi itu kayak apa tuh? Minyak bumi itu yang kita tahu kayak bensin sekarang nih yang di motor-motor orang ini, dari Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya itu, sampai Aftur itu juga itu adalah produk turun dari minyak bumi, produk-produk yang dikeluarkan dari minyak bumi. Tapi ada limbah di situ, Bang. Dari produk minyak bumi yang dibuat sekarang sama perusahaan-perusahaan BUMN saat ini, ada produk turunan sebenarnya, Bang. Yang ini yang kita sebenarnya jarang melihat ke sana. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena ternyata produk-produk turunan itu ternyata punya nilai ekonomi yang lebih besar daripada produk utamanya. Utamanya apa tadi? Tadi yang kita bensin, solar dan lain sebagainya. Oli. Nah, itu ada oli, di situ ada etanol, di situ juga bisa jadi di turunan itu juga ada sampah ada limbah aspal dan lain sebagainya. Itu dari minyak bumi tadi. Dia minyak bumi tadi. Sangat sayang kalau kita konsentrasi kepada hilirisasi masalah produksi minyak buminya aja. Padahal produk turunannya itu sangat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi gitu, Bang. Makanya Mahfud bilang kalau misalkan kita per orang bisa dapat 20 juta karena ada penghasilan tambang kita, itu saya sepakat. Mungkin bisa lebih karena apa? Produk turunannya yang kita tidak siap untuk mendapatkan nilai ekonomis dari produk turunan dari minyak bumi itu. Itu baru satu produk, belum geotermal dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kan minyak kan bisa kita kelola itu kan, minyak tadi itu ada bensin, ada solar, ada macam-macam tadi kan bisa dikelola tuh. Masa turunannya apa yang Lucky lihat selama ini nggak bisa yang membuat gini, yang membuat kita itu negara ini nggak bisa kelola itu kenapa sih? Yang saya lihat sebenarnya keseriusan sih, Bang. Kita dari teman-teman dari calon-calon pengurus Batko udah pernah diskusi masalah ini. Dan juga melihat bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah. Karena apa? Ini adalah potensi negara besar.
Enggak. Ada dua nih. Ini nih yang jadi pertanyaan. Enggak serius atau memang dikelola tapi memang buat kelompok tertentu aja. Itu bisa jadi iya, bisa jadi banget iya gitu, Bang. Karena pertama produk turunan ini produk pasti, Bang. Produk turunan dari minyak bumi produk pasti yang keluar dari sedotan minyak bumi itu pasti akan keluar. Jadi kan gini nih. Minyak nih, bensin lah kita ambil contoh kan. Bensin terus disedot nih, diolah kan. Nah, hasilnya lah dari aspal. Aspal kan jadi tuh. Oke. Ada di posisinya, ada di mana nih dia nih yang apa? Jadi dari limbah itu, Bang. Apa tadi namanya? Limbah apa nih? Produk turunannya apa tadi itu? Limbah aspal, etanol dan lain sebagainya. Thinner, bisa jadi buat thinner dan lain sebagainya. Ini kan ada dari minyak ini kan? Nah, kan ada aspal kok bisa, etanol bisa kan? Kenapa? Dari proses penyaringan, Bang. Jadi kalau misalkan dari minyak itu kan dari minyak mentah nih. Nah, minyak mentah ini kan ada penyulingan dan lain sebagainya. Nah, itu ada limbah-limbahnya kan. Yang disaring itu akan jadi limbah-limbah. Nah, itu jadi ada yang jadi partikel-partikel yang bisa dipakai sebenarnya. Nah, ini jadi kegelisahan kita juga, apakah ini memang sudah tahu semua orang tapi tidak diproduksi dengan baik, sengaja tidak diproduksi dengan baik dan dijual bahan mentahnya akan habis itu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, atau memang tidak dipergunakan sebaik mungkin gitu, hanya dibuang saja. Itu juga kita jadi pertanyaan. Salah satu contoh yang potensi cuannya paling banyak selain apa tadi, aspal ya, atau etanol tadi ya. Nah, itu apa yang di Jawa Barat inilah? Di Jawa Barat ini, atau di Pulau Jawa, kalau kita konsentrasi masalah pertambangan energi, Bang. Satu aja yang selama ini itu potensi bisnis dan pendapatan negara itu banyak tapi nggak dikelola. Sebenarnya kalau saya lihat, Bang, hampir semua turunan dari produksi minyak bumi itu kalau dikelola dengan baik itu menghasilkan potensi keuangan yang sangat besar, Bang. Nggak cuma satu produk, tapi ini ada 6.000 produk, dan kita pikir dari setengahnya saja kita bisa produksi dengan baik, itu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat luar biasa, Bang. Ini sangat disayangkan. Karena sangat umum kalau misalkan kita bilang ada turunan-turunan dari ini dan tidak dipergunakan, sayang banget gitu, Bang. Negara sebesar ini, BUMN yang banyak ini tidak bisa mengelola, belum bisa atau gimana ceritanya lah, kita kurang paham juga. Sayang ini produk-produk limbah ini. Jangan sampai limbah ini malah merugikan masyarakat, jadi hanya terbuang kan. Gitu sih dari kita, Bang. Sebenarnya juga ada konsentrasi seru sebenarnya, Bang, masalah geotermal. Geotermal ini adalah panas bumi yang kita ini potensinya adalah kedua terbesar di dunia, Bang. Nah, geotermal ini dia dari turunannya dari panas bumi enggak? Bukan, beda lagi. Jadi ada minyak. Jadi kita ini Indonesia kaya banget, Bang, rata-rata. Selain dari minyak bumi, batu bara, dan juga kita sebenarnya juga ada potensi-potensi masalah energi listrik angin, wind electrical, itu juga sebenarnya banyak lagi, Bang. Kayak yang saya bilang tadi, geotermal. Itu juga sebenarnya jadi potensi potensi kita untuk menurunkan kadar batu bara yang menjadi indeks polusi kita besar kan, karena juga pertambangan batu bara nih. Nah, kalau kita tekan masalah batu bara dan kita maksimalkan masalah energi geotermal, itu sangat membantu kita, Bang, dan juga mengurangi polusi sebenarnya gitu. Dan ini juga baru beberapa tempat. Geotermal ini di Indonesia sudah belum sih? Di Indonesia ini ada beberapa perusahaan, dan itu bukan perusahaan kita, Bang. Ada perusahaan terbesar di Indonesia ini salah satunya, tapi bukan perusahaan BUMN sebenarnya. Bukan Pertamina yang punya, tapi ada perusahaan swasta yang dari Prancis, tahu saya, itu yang megang di beberapa tempat kawasan besar yang mempunyai potensi geotermal terbesar di Indonesia ini. Gitu. Contoh. Nanti aja kita buka, Bang. Nanti kita masih ada rilis lagi, Bang. Iya. Biar kita memberitahukan ini secara rinci. Karena ini kan kita diskusi, ngobrol, kisi-kisinya lah kita kasih tahu. Pemantik doang, pemantik, ya. Gitu. Kalau dibuka semua ntar selesai dong kita ngobrol lagi. Bahaya dong. Iya. Oke, lalu dari geotermal tadi yang sudah dikelola nih oleh perusahaan luar nih. Kita lihat gini, antara minyak, ya kan, dengan geotermal ini yang potensi cuan paling banyak itu yang mana nih?
Kalau saya lihat malah karena potensi kita, karena minyak bumi sekarang juga trennya sudah trennya stabil tapi tidak naik dan tidak turun. Saya pikir geothermal adalah solusi lain daripada minyak bumi ini, Bang. Karena pertama potensi kita sangat besar di situ. Gimana kita nggak bisa kita eksploitasi itu, eksplorasi itu dengan baik gitu. Karena wilayah-wilayah seperti di Bogor itu juga geothermal terbesar juga, Bang. Di Salak tuh, daerah-daerah Kabupaten Bogor itu juga besar. Gunung Salak itu. Daerah Pamijahan itu dan sebagainya itu kawasan besar untuk geothermal. Terus di daerah-daerah Lampung dan sebagainya. Itu sangat sayang nggak bisa kita eksplorasi di situ, Bang. Nah, lalu karena perusahaan-perusahaan tadi apa? Dia di Indonesia di mana? Adalah. Pokoknya di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini, sentral di sinilah. Sumatera. Ada di juga cabang-cabangnya ada di Sumatera, ada di mana-mana. Nanti itu khusus untuk geothermal. Untuk geothermal. Itu untuk geothermal dan itu konsentrasi di sana. Dan nggak tahu, kita mungkin hanya sedikit orang yang tahu itu. Dia nggak tahu itu perusahaan pemerintah kah atau bagaimana, kita tidak paham. Tapi yang pasti ini berdampak baik jika dikelola dengan baik. Tapi juga akan berdampak buruk bila tidak dikelola dengan baik dan merugikan masyarakat sekitar sana. Karena resiko terbesar di geothermal itu adalah gempa tektonik lokal, Bang. Jadi misalkan kita kita gali itu geothermal, kita buat pengeboran di sana, itu akan berdampak ke wilayah sekitar sana. Pertama tercemarnya air, terus juga ada gempa tektonik, jadinya tektonik lokal karena dari ini kan dorongan pengeboran itu kan, sangat sayangkan. Jadi jika pengelolaannya bagus akan berbaik bagi masyarakat umum. Potensi ini kan bicara gempa ya. Potensi ketika dibor lalu itu akan mendatangkan musibah tadi contohnya gempa lokal. Sambil Bang ya. Sambil ngopi, karena di Walang itu memang sambil ngopi nggak ada masalah gitu loh. Mantap, Pak. Jadi ngerokok juga. Oh iya, Bang, udah barusan. Mau saya bakar atau usah, Bang? Nggak usah. Nggak, bakar dulu. Iya. Bakar dulu, Ki. Jadi sedot minyak dan sedotan geothermal bahayanya sama, potensi musibahnya sama atau iya, potensi musibah akan jadi, apalagi di kawasan-kawasan yang rawan longsor, Bang, untuk penggalian itu kan, itu jadi akan berdampak besar kepada nilai ekonomi, sosial dan geografis kan jadinya. Dampak-dampak sosial ini juga perlu dilihat lah dari perusahaan-perusahaan yang mengeruk energi yang ada di Indonesia ini. Terkhususnya masyarakat yang terdampak. Itu sangat terdampak sebenarnya, Bang. Jadi sangat disayangkan kan sama aja orang sedot minyak dan sedot itu kan sama aja, tinggal bagaimana cara dan pengelolaan kan. Nah itu kan, saya bilang pengelolaan ini jika dikelola dengan baik akan menjadi baik, jika dikelola dengan seadanya dan dikelola dengan tidak baik ya akan menjadi berdampak besar juga kepada masyarakat juga, berdampak buruk kepada masyarakat gitu. Jadi sebenarnya saya di sini juga ngobrol, Bang, gimana caranya teman-teman di daerah dan juga masyarakat secara umum, orang-orang yang dekat dengan pengelolaan tambang energi itu harus melek juga, Bang, terkait kondisi-kondisi yang ada di wilayah tersebut, terkait dampak-dampak yang akan diterima oleh masyarakat tersebut. Karena ini edukasi ini yang sebenarnya kurang masuk kepada masyarakat yang terdampak. Ya, karena selama ini kan orang nggak tahu nih. Jadi mindsetnya ini, gua juga baru tahu, baru ternyata minyak tadi itu turunannya banyak. Banyak, Bang, ada 6.000 produk turunan. Jadi yang bisa selama ini kan orang minyak aja gitu ya, kan. Kita tahunya Pertalite, Pertamax Suru dan lain-lain. Solar. Udah. Itu. Kalau banyak banget produk turunan dan itu punya nilai ekonomi yang sangat besar. Apalagi yang tadi geothermal ya. Geothermal. Jadi orang nggak ngeh gitu kali ya. Nggak ngeh. Soal itu soal bisnis satu ini nih. Yes. Nah, kira-kira sepengetahuan Lucky itu sudah lama, kira-kira berapa tahun yang perusahaan-perusahaan luar ini kelola barang ini? Mengeruk harta kekayaan ini. Mengeruk harta kekayaan kita. Yang tadi tadi? Geothermal. Geothermal itu. Kalau untuk tahun pastinya saya masih belum bisa ngobrol di sini lah, Bang. Karena kita juga yang pasti lebih dari puluhan tahun lah di sini. Puluhan tahun. Ya. Udah mengeruk harta kita
nilai ekonomi kita ya sudah lama lah, sekian lama. Makanya dengan senyapnya ini kita bisa tahu bagaimana cara kerja mereka kan, seberapa lama dia bekerja menutupi masalah-masalah yang sebenarnya ada kan gitu Bang. Ini sangat sayangkan. Mafia bermain nggak, potensi bermain di situ? Kita takut bilang iya ternyata benar kan, takut bilang enggak ternyata gimana kan gitu. Yang pasti ditunggu aja Bang informasinya dari kita, dari Batko. Nanti kita punya, jadi di Batko ini nanti ada tim research and development nanti Bang, untuk akan konsentrasi ke arah sana. Selain politik hukum dan HAM, pendidikan dan juga keislaman, kita juga akan konsentrasi di sana. Karena ini ternyata masalah sumber daya alam. Karena apa, kita lihat juga ini ternyata berdampak buruk kepada ekosistem dan juga berdampak pada lingkungan serta iklim saat ini Bang. Perubahan iklim Abang juga kita rasain lah, berapa bulan Jakarta panas sekarang Bang. Ini kan dampak dari perubahan iklim. Ini ternyata berdampak. Ini makanya kita dari Batko juga akan berkonsentrasi di arah sana. Jadi kalau pabrik pengolahannya itu tadi geotermal ya? Geotermal. Geotermal ini ada di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Lampung lah gitu. Begitu. Apakah dampak untuk masalah lingkungan atau panas bumi ini bisa disampai ke Jabodetabek nggak sih? Sangat bisa Bang, apalagi misalkan di wilayah di Jabodetabek ya. Misalkan ada wilayah-wilayah tambang, wilayah-wilayah itu yang berada di Jabodetabek. Ini akan berdampak sebenarnya ke wilayah-wilayah sekitar. Kan dan itu di Jawa juga Barat besar. itu terutama Bekasi, Karawang, Cikarang gitu-gitu lah ya. Mana lagi tuh ya, Subang lah kalau nggak salah kan. Pabrik-pabrik seperti itu malah orang taunya kayak minyak contohnya itu cuma di luar Jawa, di luar Jabodetabek, terus daerah Papua lah taunya. Iya kan, di Sulawesi gitu kan, Sumatera sebagian. Kalau hari ini Lucky bilang bahwa ada bisnis ini ternyata ada di Jabodetabek, ini kan ya orang bisa kaget lah. Ya, sangat kaget. Nah itu makanya kita buka. Sebenarnya ini perdana kita ngomongin masalah masalah sumber daya alam ini, kita baru ngomongin sekarang karena kebetulan dari Litbang kita juga sudah berkonsentrasi ke sana Bang, melakukan kajian-kajian, riset-riset terkait itu, dan juga kita beberapa kali turun ke lapangan dan juga ternyata ada menemukan ada potensi besar, tapi juga ada potensi buruk yang di situ Bang. Kelebihannya juga besar banget dan juga ada kemungkinan kerusakannya juga tinggi. Nah ini juga kita akan kaji, teman-teman dari HMI, Batko dan juga teman-teman dibantu sama teman-teman cabang juga akan mengkaji hal tersebut. Bagaimana dampak lingkungan, dampak sosial, ekonomis dan geografis yang ada di wilayah-wilayah terdampak. Gitu. Kita akan konsentrasi di sana Bang. Gitu. Oke, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah? Kita kan nggak tahu nih. Ya. Jadi gini, kalau bacaan saya begini. Presiden pertama namanya Bung Karno itu kan bicara soal bisnis to bisnis ini kan belum lancar tuh. Kalau Indonesia merdeka saat itu kan, 33 tahun Soeharto, yang presiden yang bernama Soeharto itu sudah 33 tahun, berarti sudah Indonesia merdeka, sudah bicara soal pembangunan. Salah satunya bisnis, masalah sumber daya alam gitu kan. Yang kita tahu semua adalah Freeport. Freeport ya. Oke. Lalu singkatnya sampai ke Pak Jokowi 10 tahun. Saya biasanya begini nih, ada kelompok besar yang sejak awal mereka sudah bermain nih. Ya nggak, sudah bermain di contoh nih minyak atau minyak bumi lah ya. Lalu ketika presiden taruhlah Jokowi, dia ini kan nggak tahu nih. Iya kan, tahunnya cuma laporan intelijen, laporan dari polisi, dari tentara, dari intelijen, kan begitu. Betul. Nah, sedangkan birokrasi yang main ini yang sudah lama bercokol di pemerintahan ini kan, mereka bisa saya sembunyiin kan begitu. Ya, jadi Bang. Itu sangat dan dalam kesempatan ini apa yang mau disampaikan agar ya di akhir periode inilah kira-kira sebagai presiden dan
Gubernur ya sekarang udah PJ. PJ. Oke, tapi kira-kira bagaimana untuk mereka? Ya ini ada barang nih gitu. Ya. Nah, agar apa? Agar jadi atensi agar ke depan siapapun jadi presiden setelah Jokowi. Betul. Ya, ternyata ini ada cuan di sini. Di situ ada konsentrasi ekonomi di situ, Bang. Betul. Jadi ini harapan kita sih, Bang. Harapan kita sebenarnya konsentrasi ke sumber daya alam itu baik, Bang. Tapi bagaimana juga itu berdampak positif kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara umum. Kita gampang aja lah. Kita hampir semuanya bensin yang kita bayar kita secara kontan kita bayar. Pertamax, Pertalite yang kita bayar langsung itu kita langsung bayar cash ke Pertamina. Itulah, Bang ya. Nah, itu kan berarti ada perputaran ekonomi gitu loh. Berarti kita juga untuk nilai produksi, untuk produksi pengambilan minyak itu berarti ada kan dari kita semua nih. Dari masyarakat yang mengkonsumsi BBM. Nah, sebenarnya harapan kita adalah bagaimana produksi-produksi ini ditingkatkan kepada produk-produk yang lebih kecil gitu, lebih mikro gitu. Kenapa? Karena akan menjadi sumber lapangan pekerjaan yang banyak sebenarnya, Bang. Dan juga ini jadi potensi nilai ekonomis yang baik, yang besar sebenarnya. Sangat disayangkan kalau misalkan mungkin kita betul kata Abang, kita nggak tahu lah rezim saat ini bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Tapi saran saya, harapan kita semua dari Batko adalah bagaimana pemerintah ke depannya untuk bisa mengakomodir, Bang. Mengakomodir produk-produk turunan yang ada di sumber daya alam kita semua. Bagaimana produksi itu dikelola oleh masyarakat umum dan juga oleh warga negara kita sendiri. Gimana caranya anak-anak bangsa yang ada di Indonesia secara optimal dipekerjakan dengan baik untuk mengelola, mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, Bang. Karena kita akan menjadi bangsa besar 2045, saya juga positif terkait itu, tapi dengan cara-cara yang baik gitu, dengan cara-cara yang baik, komprehensif, dan juga memakai masyarakat sekitar gitu sih, Bang. Jadi apa ya, dampak positif kepada masyarakat itu sangat dirasakan gitu. Jangan sampai hanya dikeruk dan juga masyarakat sekitar hanya melihat bahwa ini kita punya pabrik besar loh. Jangan sampai hanya itu aja, Bang. Baik. Lalu anak muda itu penting, Bos. Anak muda penting. Karena turunannya tadi berapa? 6.000, Bang. 6.000 turunan dari minyak bumi aja. Minyak bumi itu kalau dikelola itu kita ini bisa digaji nih ya. Bisa, semua bisa. Dan saya dengan Mahfud MD yang Kanda Mahfud kita yang bilang itu. Senior kita bilang bahwa kita bisa dapat 20 juta per bulan satu orang di Indonesia ini. Saya yakin dan percaya itu. Jika pemerintah secara serius untuk mengelola sumber daya alam kita beserta produk turunannya. Jangan digelapkan lah kita masalah cuman hanya sumber daya alam, hanya bensin saja. Tapi banyak bensin, batu bara gitu aja, dan minyak bumi, batu bara sama geotermal enggak. Banyak turunannya, Bang. Dan banyak potensi-potensi yang ada di kita. Kepala daerah mungkin nggak ngerti kali ya? Kurang paham juga. Nanti Batko yang ngertiin, Bang. Oh gitu. Batko yang ngasih tahu gimana cara-caranya. Pesan dan itu ada program kita juga. Pesan buat teman-teman teman-teman muda. Teman-teman muda tetap semangat, belajar, dan ikut HMI-MPO. Jangan lupa itu. Ini promosi. Sekaligus lah namanya juga kan kita pengen dilantik, Bang. Siap. Baik. Jadi harus stay tune di HMI-MPO. Nanti kita ada YouTube-nya, kita ada Instagram-nya, langsung lihat sendiri. Nanti. Baik. Launching kita bareng sama pelantikan kita, Bang. Oke. Gitu. Baik. Informasi-informasi yang ngeri-ngeri kita juga ada di sana nanti. Info aja dari awal gitu, Bang. Oke. Baik, kawan-kawan, itu yang disampaikan oleh Kang Luki Mahendra ya. Siap, Bang. Mahendra. Kang Luki Mahendra ini luar biasa. Ternyata teman-teman kalau produk turunan dari sumber daya alam ini dikelola dengan baik, saya pikir tadi yang sudah disinggung bahwa kita bisa digaji itu. Bisa digaji. Nggak ada kemiskinan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada pengangguran. Ya. Iya ya? Iya. Nah, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana mengawal, mendorong pemerintah untuk baik pusat maupun daerah untuk segera inventarisir produk turunan daripada sumber daya alam ini, agar jangan sampai
ini hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya diri mereka. Sekian, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya di Walang Bercerita. Terima kasih. Siap, Abang. Terima kasih banyak. Oke. Siap. Waktunya.